Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Dalam korelasi dengan tema mingguan kita, janganlah membelokkan hukum, hormati dan hargai hak-hak manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini Indonesia merayakan HUT ke-80 kemerdekaan. Di usia yang matang ini, Indonesia memiliki dinamika dan kompleksitas yang begitu kaya. Dalam aspek hukum, Indonesia terus menyesuaikan diri seiring perkembangan zaman. Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang diperkaya oleh hukum adat dan hukum agama. Namun dalam prakteknya, upaya penegakan hukum sering mengalami kesenjangan. Penanganan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas ini berdampak pada hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak setiap warga negara atas hidup, rasa aman, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan. Sejak kemerdekaan, HAM menjadi landasan moral dan hukum di Indonesia. HAM adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat manusia. HAM mencakup kebebasan, kesetaraan, perlindungan dari diskriminasi, serta hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, sebab dijamin oleh hukum nasional maupun internasional, untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Pelanggaran HAM dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan hukum dan HAM bukanlah isu yang baru. Sejak dahulu kala dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13, Musa telah membahas dan memperingatkan umat Israel untuk menjunjung tinggi nilai hukum dan HAM. Keluaran adalah kitab kedua dalam Alkitab. Diyakini ditulis oleh Musa, seorang nabi besar sekaligus pemimpin bangsa Israel. Dalam Keluaran, Musa menguraikan serangkaian hukum dan instruksi untuk membimbing umat pilihan Allah dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan. Secara keseluruhan, ayat 1-13 berisi sekumpulan larangan dan perintah kepada orang Israel yang berkaitan dengan moralitas dan spiritualitas yang berdampak pada relasi antar umat dengan Tuhan dan sesama. Saya membagi bagian firman Tuhan ini dalam beberapa bagian penting. Yang pertama, Tuhan melarang umat Israel menyebarkan kabar bohong dan menjadi saksi dusta. Di zaman ini, hoaks dan fitnah telah merusak tatanan sosial, bahkan telah memicu konflik. Manipulasi hukum sering berawal dari manipulasi informasi, sehingga orang yang tidak bersalah bisa dihukum. Firman mengingatkan kita untuk mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Kita juga terpanggil untuk menjaga integritas diri, sebab kebenaran adalah fondasi dari keadilan. Yang kedua, jangan engkau memperkosa hak orang miskin. Dewasa ini orang miskin dan lemah sering menjadi korban hukum yang berat sebelah. Sebab dalam kemiskinan mereka tidak punya akses untuk memperjuangkan kebenaran. Firman mengingatkan kita untuk tidak menindas dan menghancurkan harkat dan martabat orang miskin. Kita semua sama di mata Tuhan, sama di mata hukum, dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Sebab keadilan adalah nilai hakiki yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan harus selalu berpihak pada apa yang benar, terlepas dari status sosial dan ekonomi. Yang ketiga, suap jangan diterima. Sebab suap dapat membutakan mata, mengubah yang salah menjadi benar, dan yang benar menjadi salah. Orang benar harus berani berkata tidak pada praktik suap. Suap juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Yang keempat, umat diperintahkan untuk menolong mereka yang membutuhkan, termasuk musuh. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan kebaikan kepada musuh. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan ada penindasan dan pembeda-bedaan. Sikap merendahkan dan meremehkan orang lain harus disingkirkan.
Pengalaman sebagai orang asing di Mesir menjadi pengingat bagi umat Israel untuk tidak melakukan hal serupa kepada orang asing yang mereka temui. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin kita terima. Itulah prinsip keadilan yang sesungguhnya. Yang kelima, Allah memerintahkan agar tanah dibiarkan beristirahat pada tahun ke-7 dan Sabat pada hari ke-7. Ini bukan hanya soal ibadah tetapi juga penghargaan terhadap hak hidup manusia dan ciptaan lainnya. Setiap orang berhak untuk bekerja dengan layak, beristirahat dan menikmati kehidupan. Orang Israel juga diajarkan untuk bermurah hati dengan mengizinkan orang miskin menikmati tanah dan hasil yang telah mereka kelola terlebih dahulu. Tindakan ini mencerminkan karakter Allah agar umatnya menunjukkan kasih dan kepedulian. Dan yang keenam, bagian ini diakhiri dengan peringatan keras. Awas atau berhati-hatilah. Jangan memanggil nama Allah lain. Peringatan ini mengingatkan orang Israel untuk tetap setia kepada Allah. Perjuangan melawan penyembahan berhala adalah tema yang menonjol dalam Perjanjian Lama. Karena orang Israel terus bergulat dengan godaan menyembah Allah lain. Perintah ini menandai pentingnya kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian hidup kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman ini untuk hidup beriman kita? Hukum adalah fondasi keadilan. Hukum tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Saksi palsu, kabar hoax, dan suap adalah bentuk manipulasi hukum yang kerap terjadi dan merusak keadilan. Satu dusta akan melahirkan dusta lainnya. Jika dibiarkan, dusta akan beranak pinak dan merusak sistem kehidupan manusia. Dalam konteks HAM, manipulasi dan pemutarbalikan fakta dapat melahirkan ketidakadilan, kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuatan relasi, ekonomi, dan posisi. Pada dasarnya, prinsip HAM menegaskan bahwa setiap manusia setara di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, melakukan kebajikan. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan kebajikan, termasuk menolong orang-orang yang memusuhi kita. Sikap ini menekankan bahwa kemanusiaan dan kasih tidak boleh ditutupi dan dihalau oleh kebencian. Dalam konteks HAM, menghargai martabat manusia tidak boleh selektif. Bahkan terhadap mereka yang berbeda agama, suku, dan status sosial pun harus kita hargai dan hormati. Yang ketiga, jauhi praktik suap. Suap adalah akar dari banyak pelanggaran HAM. Di negara kita ada sejumlah kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dalam praktik suap. Firman Tuhan mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena tergiur iming-iming uang dan posisi jabatan, penegakan hukum tidak lagi menjunjung keadilan, melainkan hanya melayani kepentingan segelintir orang. Di tengah dunia yang penuh godaan ini, kita harus memperteguh iman kepada Yesus Kristus, memperdalam pemahaman firman Tuhan, dan tetap bertekun dalam doa agar hati dan pikiran kita selalu terisi dengan firman-Nya. Yang keempat, terimalah semua orang sebagai sesama manusia. Menerima orang lain sebagai sesama ciptaan Allah adalah upaya kita menjunjung harkat dan martabat. Hidup saling menerima dan menghormati dimulai dari dalam keluarga. Keluarga adalah sekolah kehidupan, tempat kita belajar memperlakukan orang lain. Manfaatkan ruang keluarga untuk memperkuat kasih, yang kemudian kasih itu kita akan tebarkan dan luaskan bagi orang lain. Dan yang kelima, gereja dan keadilan. Sebagai gereja yang hidup di era modern, di tengah gempuran zaman ini, gereja tidak boleh kehilangan nilai profetiknya untuk terus menggemakan keadilan dan kebenaran. Gereja harus lantang menyuarakan pesan-pesan firman agar semua aparat penegak hukum dapat menjalankan sistem hukum dengan adil dan benar. Sebagai gereja yang hadir untuk semua orang, sebagaimana keselamatan Kristus yang bersifat universal, gereja juga harus meneladankan gaya hidup yang berkeadilan.
bagi semua orang. Dimulai dari komunitas gereja yang paling kecil, keadilan dan kesetaraan tanpa memandang status sosial atau posisi harus diwujudkan. Jangan ada praktik membeda-bedakan atau mengistimewakan dengan ukuran duniawi. Semua jemaat memiliki hak yang sama untuk menikmati kasih dan rahmat Tuhan melalui pelayanan gereja. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.